تنزيل من رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menetapkan iman dan Islam di dalam hati kita semua. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat taufik, pertolongan untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan pelajaran kita kitab Umdatul Ahkam, hadis-hadis tentang fikih ya. Sekarang masuk hadis nomor berapa? 134 halaman 91. Bab ke-23, zikir setelah sholat ya. Zikir setelah sholat. Bulan kemarin kita membahas bab yang ke-22 tentang sholat witir. Bahwa sholat witir merupakan sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah sendiri tidak pernah meninggalkan sholat witir. Bahkan dalam satu hadis disebutkan sholat witir itu wajib bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau mewajibkan dirinya untuk melaksanakan sholat witir. Bahkan dalam perjalanan pun beliau tidak meninggalkan sholat witir. Nah, untuk sholat witir bapak-bapak, ibu-ibu boleh dilakukan sebelum tidur dan boleh pula dilakukan setelah bangun tidur sebelum subuh. Intinya adalah waktu sholat witir ini antara isya dan subuh ya. Tetapi seseorang baru boleh melaksanakan sholat witir apabila dia sudah sholat isya. Karena semua sholat sunnah di malam hari tidak boleh kita lakukan dan tidak sah apabila kita belum melaksanakan sholat isya. Baik, zikir setelah sholat, bab yang ke-23 ya. Ada satu ayat Al-Quran, yaitu surah An-Nisa ayat 103, yang menyebutkan bahwa setelah sholat kita disunnahkan untuk berzikir. An-Nisa ayat berapa tadi? 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا قِيَامًا وَقُعُودًا. Apabila kalian telah selesai melaksanakan sholat, fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Allah, sebutlah nama Allah, qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk. Artinya sebisa mungkin setelah sholat kita berzikir. Walaupun setelah sholat kita ada urusan ya, tapi perjalanan menuju urusan kita itu hendaklah kita sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Karena dalam ayat ini disebutkan qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dan dalam keadaan duduk, wa ala junubikum bahkan dalam keadaan berbaring. Jadi kalau panjenengan misalnya sholatnya panjang sekali, sholat isya panjang sekali, kemudian capek lalu tiduran sambil zikir sambil tiduran, nah maka itu juga dikatakan mendapatkan sunnah zikir setelah sholat. Jemaah rahimakumullah, ya. Karena zikir ini ibadah yang fleksibel, ya, ibadah yang fleksibel. Dia bisa dilakukan dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, bahkan dalam keadaan berbaring. Dalam keadaan berjalan boleh melakukan zikir. Berbeda dengan sholat, Bapak Ibu. Itu dalam kondisi tertentu kita dapat dan sah melaksanakan sholat. Jemaah rahimakumullah. Zikir ini sangat fleksibel. Jenengan lagi nyantai, nggak ada yang dibicarakan, nggak ada yang diobrolkan, maka berzikir kepada Allah SWT dapat pahala zikir. Jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian ketika panjenengan lagi dalam keadaan berkendaraan sambil berzikir kepada Allah, subhanallah ketika jalan turun, ketika jalan naik, Allahu Akbar, ya. Jadi sangat fleksibel, Bapak Ibu, ya. Kenapa setelah sholat kita disuruh berzikir? Bukankah di dalam sholat kita sudah zikir? Gimana badan? Di dalam sholat kan kita sudah zikir. Bahkan Allah mengatakan wala dzikrullahi akbar. Sholat itu zikir mengingat Allah yang paling besar. Orang kalau tidak ingat Allah di dalam sholat, maka dia akan susah mengingat Allah di luar sholat, Bapak Ibu. Pertanyaannya, setelah sholat kita masih diperintahkan untuk zikir. Nah, kata ulama ini petunjuk bahwa kewajiban kita mengingat Allah itu bukan hanya ketika kita sholat, tetapi setelah sholat pun kita juga tetap ada keharusan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Allah mengatakan فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا. Apabila kalian telah menyelesaikan manasik haji kalian, fadhkurullah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu, memang apabila kita melakukan suatu kebaikan, sunnah setelah kita melakukan itu kita berzikir. Sunnah. Ya, misalnya kita bermajelis ilmu, ya kan? Setelah selesai majelis ilmu, kita disunahkan apa? Berzikir. Apa zikirnya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jemaah rahimakumullah. Jadi semua perbuatan baik itu, hampir semua perbuatan baik setelah selesai melaksanakannya, kita disunahkan berzikir. Ya, setelah makan. Makan itu baik atau tidak? Baik, maka setelah makan kita disunahkan nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidur itu baik, maka setelah selesai kita disunahkan nyebut nama Allah. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah, zikir setelah sholat ini sebagai bentuk penyempurnaan atas kekurangan kita di dalam sholat. Paham? Nah, zikir harusnya kan kita sholat itu ingat siapa? Allah. Tapi ternyata terkadang kita tidak maksimal mengingat Allah. Kita membayangkan hal-hal lain di luar sholat, Bapak Ibu. Maka itu ditutupi dengan zikir setelah sholat. Jemaah rahimakumullah. Oleh karenanya orang yang selesai melaksanakan sholat, zikir pertama yang disunnahkan untuk diucapkan apa? Istighfar. Istighfar, minta maaf sama Allah. Karena kita meminta maaf, minta ampun itu bukan hanya dari dosa. Tidak sempurna dalam melaksanakan perintah Allah. Kita juga dituntut untuk meminta maaf. Ya, saya ngasih tugas ke panjenengan. Ya. Lalu setelah itu panjenengan melaksanakan, namun tidak sempurna, ada kekurangan. Nah, panjenengan sebagai bawahan saya, adabnya apa? Minta maaf. Maaf Ustaz, ini ada yang kurang sedikit, ya. Kalau saya pemaaf, maka saya akan maafkan.
Bapak Ibu. Begitu juga salat ini adalah tugas, kewajiban, amanah yang dibebankan oleh Allah kepada kita. Ketika kita melaksanakannya kurang sempurna, maka setelah selesai kita dituntut untuk minta maaf. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Aku minta ampun sama Allah, aku minta ampun kepada Allah, aku minta ampun kepada Allah. Paham ya? Nah. Baik. Sekarang kita masuk hadis zikir setelah salat. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifu an-nas minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Abbas, maksudnya hadis ini diceritakan kembali oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita bahwa anna raf'adz dzikri, sesungguhnya mengeraskan suara, berzikir dengan mengeraskan suara, hina yansarifun nas minal maktubah, ketika orang-orang telah selesai mengerjakan sholat wajib, kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dalam lafal yang lain Ibnu Abbas mengatakan, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Wa fi lafdhin ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu illa bitakbir. Kata beliau, dahulu aku mengetahui bahwa para sahabat di masjid telah selesai melaksanakan salat bersama Nabi apabila aku mendengar mereka berzikir. Berarti zikirnya dikeraskan. Dalam lafal yang lain, ma kunna na'rif, kami tidak mengetahui selesai salatnya Rasulullah illa bitakbir, kecuali dengan suara takbir. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, maka itu tanda salat sudah selesai. Jamaah rahimakumullah. Nah, kalau dari hadis ini, zikir setelah salat itu keras atau badan? Hah? Kok tadi nggak keras saya? Itu menyalahi hadis ini ya. Baik ya, kita kaji hadis ini Bapak Ibu. Nah, hukum zikir keras setelah sholat. Ulama berbeda pendapat. Kalau pendapat Imam Ibnu Hazm, beliau ini ulama zahiriyah, ulama yang hanya memahami teks hadis saja, ngambil teksnya saja. Kalau teksnya berbunyi keras ya berarti keras, begitu. Nah, beliau mengatakan bahwa zikir setelah sholat itu dianjurkan untuk dengan suara keras. Astaghfirullah, 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 alladzi la illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang sekiranya orang lain mendengarkan. Ya. Apa dalilnya beliau? Termasuk juga pendapat yang diambil oleh Imam At-Tabari. Kata beliau, fihi al-ibanah an sihhati ma kana yaf'aluhu al-umara min at-takbir aqibas shalah. Ini penjelasan. Hadis ini menjelaskan bahwa benarnya apa yang dilakukan oleh para pemimpin ketika mereka mengimami, mereka mengeraskan bacaan zikirnya setelah salat, termasuk bacaan takbirnya. Jamaah rahimakumullah. Ya. Baik. Jadi menurut pendapat yang pertama, zikir setelah sholat itu dianjurkan dengan suara keras. Ya. Dan zikir dengan suara keras ini Bapak Ibu ada faedahnya. Apa faedahnya? Satu, dapat mengusir ngantuk. Nah, itu yang faedah yang apa? Yang jelas itu dapat mengusir ngantuk. Jangan kalau baca Quran dengan suara yang keras itu akan lebih lama bertahan dan lebih lama baca daripada baca Quran dengan suara yang pelan, dengan suara yang tidak keras ya. Karena suara yang keras itu dapat mengusir
ngantuk. Jamaah rahimakumullah. Ya. Makanya panjenengan kalau nggak bisa tidur itu salah satunya adalah baca Quran tapi dengan suara yang pelan, atau baca buku, Bapak Ibu. Itu insya Allah cepat tidur. Kemudian faedah yang kedua, zikir dengan suara keras itu dapat mengajarkan orang lain yang belum bisa berzikir. Subhanallah ya, banyak orang Bapak Ibu, mereka tidak hafal zikir, tapi karena sering mendengarkan zikir yang dipimpin oleh imam, lama-lama mereka hafal. Anak-anak kecil itu hafal karena apa? Seringnya mereka mendengar zikir yang dipimpin oleh imam. Jamaah rahimakumullah. Ya. Orang-orang kampung itu Bapak Ibu, dan kebanyakan di kampung-kampung itu kan Nahdlin ya, orang-orang NU itu kan kalau zikir setelah sholat dengan suara yang keras, akhirnya orang-orang kampung itu bisa zikir walaupun mereka tidak pernah menghafal zikir itu, mereka hanya dengar-dengar saja dari imam. Jemaah rahimakumullah, bayangkan kalau 5 kali sholat dalam sehari dan semuanya dikeraskan zikirnya, maka tentu tidak dapat 1 bulan orang sudah hafal. Jemaah rahimakumullah ya. Nah, ini pendapat yang pertama. Bagaimana dengan pendapat yang kedua? Nah, pendapat yang kedua ini pendapat jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jumhur ulama ya, zikir setelah sholat itu tidak dikeraskan, alias disirkan sebagaimana yang biasa kita lakukan di masjid ini ya, disirkan. Ada beberapa dalil. Yang pertama, hadis riwayat Imam Al-Bukhari bahwa Nabi SAW ketika berjalan dengan para sahabatnya lalu tiba di sebuah lembah, para sahabat mengucapkan kalimat tahlil dan takbir dengan suara yang keras. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah, kemudian ditegur oleh Nabi SAW. Ya ayuhan nas, kata Nabi, irba'u ala anfusikum, irba'u ala anfusikum, rendahkanlah suara kalian, rendahkanlah suara kalian. Fa innakum la tad'un asam wala ghaiban, sesungguhnya kalian tidak sedang memanggil yang tuli dan juga tidak memanggil yang jauh. Kalian memanggil Tuhan yang maha mendengar dan maha dekat ya. Innahu sami'un qarib, innahu ma'akum, innahu sami'un qarib, sesungguhnya dia bersama kalian, sesungguhnya dia mendengar lagi dekat. Nah, ini dalil kalau zikir itu dengan suara yang pelan ya, dengan suara yang pelan. Jemaah rahimakumullah. Kemudian dalil yang kedua, jemaah rahimakumullah, ayat Al-Qur'an surah Al-A'raf 205, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah, sebutlah nama Tuhanmu di dalam dirimu, tadarru' dalam keadaan tunduk, wa khifah dan dalam keadaan lirih, wa dunal jahr minal qaul, tanpa mengeraskan suara. Ini dalil ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, bagaimana dengan hadis ini? Kata pendapat yang kedua, memang di zaman Nabi SAW pernah ada zikir dilakukan dengan keras, dengan suara keras setelah sholat. Namun itu tidak menjadi kebiasaan Nabi SAW. Nabi itu biasa setelah sholat zikir dengan suara yang lirih, dengan suara yang pelan. Jamaah rahimakumullah ya. Nah, adapun hadis ini yang ada di 134, kata sebagian ulama, ini hadis zikir keras dalam rangka mengajarkan. Dalam rangka apa? Mengajarkan kepada jamaahnya. Ya, jadi kalau Nabi zikir keras itu supaya sahabat tahu bahwa zikir setelah sholat itu begini. Jamaah rahimakumullah. Nah, baik. Kalau boleh saya simpulkan begini ya. Kalau zikir itu murni untuk Allah, maka lebih baik
disirkan. Karena untuk Allah tidak butuh dengan suara keras, Bapak Ibu. Allah itu maha mendengar, Allah maha dekat, ya. Allah maha melihat. Allah tidak butuh suara kita keras. Ya. Dan zikir dengan suara yang lirih ini faedahnya apa? Banyak sekali. Pertama, bisa membuat kita khusyuk. Zikir dengan suara yang lirih. Subhanallah, subhanallah. Dengan suara yang lirih akan memudahkan kita untuk apa? Khusyuk. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, faedah zikir dengan suara yang lirih atau dengan suara yang tidak keras itu sebagai bentuk adab di hadapan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kan kurang adab. Tapi orang beradab itu suaranya rendah. Kita kalau beradab di hadapan orang tua kita, maka suara kita rendah di hadapan orang tua kita. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, zikir dengan suara yang lirih ini lebih menjaga keikhlasan. Coba kalau panjangan zikirnya keras, sholat malam jam 2, kemudian habis sholat zikir astaghfirullah, 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 tetangga dengar, pagi-pagi tetangga datang, Masya Allah, tadi malam saya dengar panjenengan zikir jam 2 loh, ya kan, sampai saya tidak bisa tidur kata tetangganya. Sampai saya nggak bisa tidur kata tetangganya. Nah, dipuji oleh tetangganya, nah berubahlah hatinya, Bapak Ibu. Ya, jadi zikir dengan suara yang lirih ini lebih menjaga keikhlasan, jamaah rahimakumullah. Nah, makanya kalau zikir itu murni untuk Allah, nggak ada tujuan yang lain, maka yang lebih utama adalah disirkan, Bapak Ibu. Disirkan, disembunyikan, jamaah rahimakumullah. Ya. Tetapi kalau zikir setelah sholat itu ada tujuan lain selain untuk Allah, misalnya untuk mengajarkan anak panjenengan di rumah atau untuk mengajarkan jamaah, maka dalam hal ini lebih baik dikeraskan. Ya, lebih baik dikeraskan. Nah, kalau panjenengan merasa bahwa mereka sudah bisa zikir masing-masing, maka lebih baik kembali kepada setelan awal, yaitu disirkan. Jamaah rahimakumullah. Karena kalau ada tujuan selain untuk Allah, ya kan, maka perlu dikeraskan. Sebab manusia tidak dapat mendengar kecuali dengan suara yang keras. Ya. Sedangkan bagi Allah tidak butuh suara keras, Bapak Ibu. Ya, kita berkata dengan suara yang bisa kita dengarkan sendiri, itu Allah sudah mendengarkan. Bahkan Allah mendengarkan apa yang ada di dalam hati kita. Innahu alimum bidzatis sudur. Cuman kalau kita ingin mengajarkan orang lain berzikir, jangan terlalu keras. Jangan terlalu keras. Kenapa? Karena khawatir mengganggu orang yang masih sholat. Ya, zikir itu sunnah, jangan sampai amalan sunnah ini mengganggu orang yang sedang melakukan amalan wajib. Ya, apalagi zikir setelah sholat harus pakai apa? Harus pakai mikrofon, kemudian dengan suara yang keras, astagfirullah, astagfirullah, itu dapat mengganggu orang yang sedang sholat. Jamaah rahimakumullah, dipelankan aja suaranya. Astagfirullah, 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 ya, supaya orang yang sholat itu tidak terganggu. Ya. Ada seorang sahabat Nabi SAW baca Al-Quran di masjid, tapi mengganggu orang lain yang sedang zikir, Bapak Ibu. Nah, sahabat ini ditegur oleh Nabi SAW. Ya, ditegur oleh Nabi SAW. Kita ingat bahwa zikir itu tujuan utamanya untuk Allah, maka tidak perlu kita perdengarkan kepada orang, Bapak Ibu. Cukup kita sendiri yang mendengar. Baik, ini perbedaan pendapat ya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan orang yang zikir keras setelah sholat, ya. Karena mungkin mereka ada tujuan mengajarkan jamaahnya untuk berzikir. Ya. Kita baca hadis berikutnya. Langsung saja kita baca terjemahannya.
Warad Maula Al-Mughirah bin Syu'bah menuturkan bahwa Al-Mughirah bin Syu'bah mendiktekan kepadanya sebuah surat untuk Muawiyah yang isinya bahwa Nabi SAW berdoa atau berzikir setelah sholat wajib dengan zikir La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jad. Hafal? Ayo Pak, hafal betul Pak? Belum? Nah, harusnya yang lengkap itu sampai minkal jad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi. Nah, ini harus pakai zikir keras kayaknya biar panjang. Biar panjang dengan hafal. Cuman kalau zikir kerasnya sebulan sekali ya nggak hafal-hafal. Subhanallah Bapak Ibu. Dihafalin ya, dihafalin. Ini zikir yang sunnah dibaca setelah sholat. Kalau baca setengahnya saja ya boleh-boleh saja, tetap dapat kesunahan tapi kurang. Ya, misalnya baca sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Tsumma wafattu ba'da dzalika ala Muawiyah fasami'tuhu ya'murun nas bidzalik. Warad berkata, Aku lalu diutus untuk menemui Muawiyah. Aku mendengar dirinya memerintahkan orang-orang untuk mengucapkan doa tersebut. Muawiyah ini seorang gubernur ya pada masa itu. Kemudian beliau memerintahkan orang-orang untuk zikir dengan kalimat ini setelah sholat. Subhanallah. Kalau pemimpin kayak gini ini makmur negerinya Bapak Ibu. Ada instruksi dari pusat bahwa zikir seluruh rakyat Indonesia setelah sholat wajib sama. Ini hadisnya. Jemaah rahimakumullah. Sehingga dimanapun kita sholat kita mendapati zikir yang sama Bapak Ibu. Tapi kan negara kita ini bukan negara kerajaan, negara demokrasi, kebebasan ya. Makanya orang bebas mau zikir setelah sholat, zikir apa saja monggo. Jamaah rahimakumullah. Ya, sedangkan apabila kekuasaan itu dipegang oleh seorang muslim dan memakai sistem khilafah, dalam satu negara itu sistem khilafah di mana seorang muslim hanya dipimpin oleh satu orang saja ya dalam satu negara, maka akan mudah untuk menggerakkan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian nah ini ya, usahakan panjenengan hafal zikir ini setelah sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a. Allahumma ya Allah la mani'a lima a'taita. Tidak ada yang dapat menghalangi apa yang kau berikan. Wa la mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang dapat memberi apa yang kau halangi. Wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jada. Dan tidak berguna orang yang kaya minkal jad di hadapanmu. Subhanallah. Ya. Nah, baru setelah itu baca Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Lalu disambung dengan ayat kursi Bapak Ibu. Kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar masing-masing 33 kali. Pertama kali kita baca istighfar 3 kali kan. Baru disambung dengan zikir yang ada di dalam hadis ini ya. Kemudian ini masih ada sisa hadisnya. Masih di hadis 135. Dalam lafal yang lain dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menyebarkan kabar burung. Kok kabar burung ini? Oh ya,
Kak tahu kabar burung panjenengan? Hah? Hah? Kabar burung itu adalah katanya. Nah, itu kabar burung. Ini baru tahu saya istilah kabar burung ini ya. Kemudian menghambur-hamburkan harta dan banyak bertanya. Beliau juga melarang sikap durhaka kepada ibu, mengubur anak wanita hidup-hidup dan pelit untuk berinfak. Baik, di sini ada 6 larangan Nabi SAW. Yang pertama, qila wa qala, katanya. Ini tidak boleh Bapak Ibu. Ya, terutama dalam urusan agama. Jangan sampai kita katanya, karena agama ini dibangun di atas dalil yang jelas. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh juga menyebut katanya apabila kita tidak tahu kebenaran berita itu. Misalnya mengenai ijazah palsu, ya kan? Itu benar nggak palsu ijazahnya? Hah? Nah, katanya sih. Kalau udah katanya sih itu tidak boleh Bapak Ibu. Kita tidak boleh mengatakan demikian, karena kita tidak mengerti itu ijazahnya palsu atau tidak, atau asli. Jamaah rahimakumullah, kita tidak tahu kan ya. Jangan sampai katanya Roy Suryo palsu tapi katanya yang lain asli. Ini kan simpang siur. Nah, berita seperti ini tidak perlu kita ikutin dan tidak perlu kita menyampaikan kepada orang. Cukuplah kau dikatakan berdusta, kata Nabi, apabila engkau menyampaikan semua yang kau dengarkan. Yang lebih parah itu dengarnya 10 kata yang disampaikan 100 kata ditambah-tambahin. Itu dosa, jamaah rahimakumullah. Ya. Kalau yang ini katanya ini ada 2 kemungkinan, benar atau tidak, ya kan? Tapi kalau ditambah-tambahin, orang bilang A sampai C, tapi dia menyampaikannya A, B, C, D, F, G dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah. Ini tidak boleh, ya. Cukuplah kita itu dikatakan berdusta, kata Nabi, bila kita menyampaikan semua yang kita dengarkan. Jangan sampaikan semua yang kita dengarkan Bapak Ibu. Karena semua yang kita dengarkan itu belum tentu semuanya benar apa adanya. Jamaah rahimakumullah, ya. Jadi jangan menyampaikan berita yang belum pasti kebenarannya, ya. Kemudian kalau orang tanya, Ustaz bagaimana? Bilang aja enggak tahu. Walaupun panjenengan dengar gitu, tapi bilang aja enggak tahu. Kalau panjenengan enggak tahu bahwa itu benar atau tidak, bilang aja enggak tahu. Jangan bilang katanya sih, jangan. Jemaah rahimakumullah, ya. Misalnya jenengan dengar nih Pak Agus punya istri lagi misalnya kan. Dengar. Tapi panjenengan belum bisa memastikan bahwa Pak Agus itu benar punya istri lagi, ya kan? Nah, maka hal ini jangan disampaikan. Kalau ada orang tanya, benar nggak Pak Agus tuh udah nikah lagi itu atau punya istri lagi? Misalnya, ya bilang aja, tidak tahu saya. Itu tanya langsung kepada orangnya. Nah, kalau kita katanya sih, iya, saya dengar udah punya istri lagi. Jangan, itu termasuk perbuatan yang dilarang oleh Nabi. Ya. Yang kedua, idha'atul mal. Yang dilarang oleh Nabi adalah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Nah, menyia-nyiakan harta ini ada 2. Pertama, menggunakan harta untuk yang haram. Semua harta yang digunakan untuk perbuatan yang buruk, maka dia dianggap menyia-nyiakan harta. Sebab harta itu nanti akan memberatkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk berjudi, digunakan untuk beli khamr, digunakan untuk berzina, digunakan untuk nyogok dan sebagainya. Semua itu perbuatan haram, maka dia termasuk menyia-nyiakan harta, Bapak Ibu. Ya.
Yang kedua termasuk menyia-nyiakan harta. Yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah menggunakan harta bukan untuk kebutuhannya, tetapi hanya sebatas memuaskan hawa nafsunya saja. Ya kan? Hanya sebatas memuaskan hawa nafsunya saja. Dia beli tas mahal-mahal, hanya dipakai sehari 2 hari, setelah itu dia tidak pakai. Itu termasuk menyia-nyiakan harta. Jenengan punya mobil 5 di rumah. Ya. Siapa di sini yang punya mobil 5 di rumah? Hah? Mobil-mobilan ya. Mobil pribadi, mobil keluarga, mobil touring, mobil kantor. Satu lagi mobil apa itu? Jemaah rahimakumullah. Subhanallah. Dianggurkan mobilnya Bapak Ibu, sedangkan di sekitar banyak orang yang kelaparan, ya, maka itu termasuk perbuatan menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta. Jangan beli pakaian banyak, setelah itu cuma dipakai sekali, habis itu disimpan nggak dipakai-pakai. Itu termasuk menyia-nyiakan harta. Yang punya sepeda di rumah nggak dipakai-pakai, dibiarin, nggak dijual, tidak disedekahkan kepada orang, itu termasuk menyia-nyiakan harta. Jemaah rahimakumullah. Ya, jangan menyia-nyiakan harta. Dan ini biasanya penyakitnya orang kaya ya. Penyakit orang kaya itu apa? Semuanya harus branded. Sepatu harus branded. Baju harus branded. Mobil harus branded. Tas harus branded. Semuanya harus branded. Lama-lama muncul apa? Kesombongan. Merasa dia yang paling mewah, yang paling baik di antara yang lain. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Sebenarnya kita tidak dilarang ya beli barang-barang mewah, silahkan. Tapi sesuaikanlah dengan kebutuhan kita. Bukan untuk kesombongan. Sebab orang kalau membeli bukan karena butuh tapi karena gaya, karena brand, Bapak Ibu, nanti larinya kepada apa? Sombong. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, termasuk idha'atul mal adalah menggunakan harta yang tidak mendatangkan kemaslahatan akhirat maupun kemaslahatan dunia. Enggak ada maslahat yang dia dapat, ya, baik di akhirat maupun di dunia. Ya. Kemudian termasuk yang dilarang oleh Nabi adalah kathratus su'al, banyak tanya. Banyak tanya di sini, banyak tanya hal yang tidak bermanfaat. Ente ini bangun rumah habis berapa? Ditanya, pasirnya pakai pasir Lumajang apa pakai pasir biasa? Tanya lagi. Ini kamarnya ada. Pertanyaannya tidak bermanfaat sebenarnya untuk dia ini. Ini termasuk dilarang oleh Nabi. Jemaah rahimakumullah. Tanya lagi misalnya apa? Pertanyaan yang dilarang, yang tidak disukai oleh Nabi adalah bertanya kepada ustadz atau ulama yang tidak bermanfaat untuk kaum muslimin. Itu dilarang sama Nabi. Ustadz, kenapa sholat maghrib kok 3 rakaat ya? Gitu kan? Itu kan tidak ada manfaatnya ini. Untuk dia dan untuk kaum muslimin tidak ada manfaatnya. Maka ini pertanyaan yang tidak disukai oleh Nabi SAW. Makruh bertanya seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Kemudian termasuk juga pertanyaan yang dimakruhkan adalah as-su'al 'anil masail allati yanduru wuqu'uha. Bertanya tentang masalah yang jarang terjadi. Contoh, Ustadz, kalau orang itu tangannya ada 3, bagaimana cara wudunya? Jadi tangannya 3. Atau kalau orang kepalanya 2 misalnya, apakah dua-duanya harus dibasuh ketika berwudu, ya kan? Nah, ini termasuk pertanyaan yang tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian tanya tentang kabar seseorang, tanya tentang kabar seseorang yang tidak bermanfaat untuk kita. Ya, itu semua pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada manfaatnya itu Bapak Ibu termasuk kathratus su'al yang dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian larangan berikutnya adalah uququl ummahat,
durhaka kepada ibu. Kenapa ibu bukan bapak? Karena jarang anak itu durhaka sama bapak. Jarang. Sebab bapak itu punya wibawa dan punya kekuatan. Sebab dia laki-laki. Adapun ibu, terkadang ibu ini tidak memiliki wibawa di hadapan anak-anaknya. Sebab ibu itu seringkali mengalah, ya kan? Dan dia adalah makhluk yang lemah. Sehingga terkadang anaknya semena-mena kepada dia. Anaknya tidak berbakti kepada, durhaka kepada dia. Nah, maka yang disebut dalam hadis ini adalah durhaka kepada ibu. Ya, durhaka kepada ibu. Betapa banyak kita lihat orang yang durhaka kepada ibunya. Ibunya disuruh-suruh. Ibu, nanti kalau aku datang, ibu tolong masakkan ini, masakkan ini. Ibunya disuruh-suruh. Jemaah rahimakumullah. Walaupun ibunya senang, tetapi itu termasuk ukukul ummahat, durhaka kepada ibu. Ya, durhaka kepada ibu. Termasuk durhaka kepada ibu itu adalah suara kita lebih tinggi daripada suara ibu kita. Kemudian termasuk durhaka kepada ibu, yaitu kita memanggil namanya dengan namanya secara langsung, tanpa memanggil dengan panggilan yang mulia. Kemudian jemaah rahimakumullah, termasuk durhaka kepada ibu ketika kita pelit, tidak berbagi harta kepada ibu kita. Apalagi ibu kita udah nggak ada suaminya, nggak ada bapaknya, ya, maka hendaklah kita berbagi harta kepada ibu kita. Jangan sampai kita royal kepada orang tapi kita nggak royal kepada ibu kita. Wa wa'dil banat, termasuk larangan Nabi adalah wa'dil banat, mengubur anak hidup. Karena mereka waktu itu tidak suka kepada anak perempuan, maka dikuburlah anak perempuan itu hidup-hidup, dikembalikan kepada Allah katanya. Itu dilarang. Wa man'in wahad. Man'in wahad ini menahan harta, artinya pelit. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, ya. Masih ada 2 hadis lagi ya. Tapi hadis ini panjang. Baik, kita lanjutkan bulan depan aja 2 hadis ini ya, karena panjang. Ada pertanyaan? Silakan Pak Agus. Apa? Baik, ada 2 riwayat ya. Satu astaghfirullah, yang kedua astaghfirullahal azim. Dalam riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi boleh astaghfirullah saja atau ditambah al-azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Ya. Ada lagi? Monggo Pak, yang di belakang. Pak Margani. Pada saat hati kita meyakini atau mengikuti doa setelah sholat itu rendah sir, kemudian kita mungkin menjadi imam di suatu tempat yang di situ kita tahu persis kalau doanya harus jahat. Kita yang tidak toleransi atau meyakini tadi. Oh baik ya. Misalnya kita pakai yang sir ya, tapi suatu waktu kita dapat tugas ngimami di Masjid NU lah, gitu ya. Nah maka disesuaikan dengan masjidnya, ya. Ngikutin kebiasaan mereka. Selama kebiasaan itu tentu tidak bertentangan ya. Karena zikir keras itu memang tadi ada dalilnya Bapak Ibu, dan itu tidak bertentangan. Apalagi ada maksud, ada tujuan misalnya mengajarkan jamaah untuk zikir dengan benar. Ya. Tapi paling enak itu ngimami di Masjid Muhammadiyah. Paling enak itu. Kunut nggak harus hafal, karena nggak ada kunut. Kemudian zikir setelah sholat nggak harus hafal,
Pokoknya komat kamit aja orang ngira zikir ya kan. Tapi kalau ngimami di Masjid NU itu berat. Hafal kunut ya kan. Kalau sholat subuh. Hafal zikir setelah sholat itu harus hafal itu jelas. Kalau gerembeng-gerembeng diragukan. Yang ketiga bisa mimpin doa. Jadi berat. Terus tahlilan berat sekali itu. Bisa mimpin tahlil, bisa mimpin istighosa, wah macam-macam berat. Jadi Ustadz NU itu berat sekali. Lebih enak jadi Ustadz Muhammadiyah ya. Baik, Bapak Ibu. Jadi disesuaikan saja. Kecuali masjid itu memberikan kelonggaran. Artinya ada suatu masjid yang mana dia memasrahkan kepada imamnya mau jahar silakan, mau sir silakan. Nah maka dalam hal ini panjenengan tetap bertahan dengan keyakinan panjenengan. Tapi kalau di masjid itu menetapkan zikir setelah sholat zikir keras, maka hendaklah kita mengikutinya walaupun zikirnya nggak sama dengan mereka. Mungkin kita lebih singkat ya kan, atau kerasnya juga lebih lembut daripada zikir-zikir yang biasanya mereka lantunkan setelah sholat. Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.